Selamat sore kawan-kawan koalisi. Ya, perkenalkan nama saya Rois Akbar. Saya perwakilan nelayan Muarangke, yaitu dan masuk di komunitas nelayan Muarangke. Dan saya sekaligus anaknya Pak Khalil yang penggugat reklamasi dari tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillahnya perjuangan kita tidak akan pernah berhenti karena reklamasi pun tidak pernah berhenti. Mungkin saya ingin menjelaskan paparan tentang reklamasi, dari dampak, manfaatnya apa, dan bermanfaat tidak untuk masyarakat, dan akan saya jelaskan. Poin-poinnya, reklamasi itu benar-benar menyengsarakan masyarakat nelayan yang ada di Teluk Jakarta. Dan coba sekarang kita lihat dan kita saksikan reklamasi yang sudah dibangun dan sudah jadi yang ada di PIK 2. Itu untuk siapa? Itu bukan untuk masyarakat nelayan, bukan untuk masyarakat kecil warga Jakarta. Itu untuk kepentingan masyarakat yang berduit. Kita tidak akan mampu untuk menempatkan pulau reklamasi itu. Maka dari itu kami sudah mengetahui reklamasi itu untuk siapa. Dan sampai sekarang pun kami tetap menolak reklamasi. Karena dampaknya luar biasa. Bisa menenggelamkan Jakarta juga. Karena laut itu diuruk. Dan aliran sungai itu mau lari kemana airnya? Bila mana air hujan. Dan jangkallah sungai-sungai yang 13 sungai itu. Nah, itu dampaknya. Dan kami masyarakat nelayan sulit untuk melaut. Karena laut kita udah menjadi keruh, kotor. Coba. Dan saya pun asli nelayan ya kan. Pekerjaan saya nelayan selam. Dan saya itu melihat langsung di dasaran Teluk Jakarta. Itu semuanya lumpur, tidak ada terumbu karang. Itu benar-benar ekosistem laut itu udah dihancurkan oleh reklamasi. Nah, kenapa pemerintah selalu menginginkan reklamasi itu lanjut? Kenapa pemerintah selalu menginginkan perindustrian luar, tapi tidak mementingkan masyarakat yang tidak sejahtera? Kita masyarakat itu sebelumnya sudah sejahtera sebelum ada reklamasi. Tapi setelah adanya reklamasi, kita tidak akan bisa sejahtera sampai kapanpun. Karena benar-benar membunuh masyarakat nelayan. Apakah pemerintah ingin menghilangkan nelayan yang ada di Jakarta? Kalau memang pemerintah ingin menghilangkan nelayan yang ada di Jakarta, berarti pemerintah tidak amanah dengan amanatnya, yaitu dari nenek moyang kita seorang pelaut. Jadi dihapus saja apa kata-kata nenek kita itu seorang pelaut. Karena nelayan ingin dihilangkan, berarti tidak ada pelaut lagi dong. Nah, di situ pemerintah ini bodoh menurut saya. Bodohnya kenapa? Dia mementingkan perindustrian, mementingkan pajak-pajaknya dia. Dan kami juga sebetulnya udah bayar pajak ya kan, tanpa perlu ada perindustrian gitu loh. Kami juga membayar pajak dari makanan, minuman, dan lain-lain. Pemerintah itu digaji oleh rakyat, seharusnya merakyat, tapi ini tidak. Nah, kenapa? Apakah ini balasannya pemerintah untuk masyarakat? Beliau dipilih dari rakyat, tapi tidak merakyat. Sangat sedih menurut saya. Sedihnya kenapa? Kami sangat-sangat menderita tentang program-program pemerintah. Dari reklamasi, dari tahun 2014 sampai tahun 2022. Dan sekarang ada lagi NCICD, Tanggul Laut Raksasa, untuk menanggulangi banjir. Itu bahasanya. Dan sekarang ada lagi penataan kampung. Itu sangat luar biasa bagi kami masyarakat nelayan. Karena benar-benar menjerit.
atas program-program tersebut. Dan sampai saya pun menolak adanya reklamasi sampai diintimidasi, yaitu dikeroyok oleh pihak-pihak yang menyetujui reklamasi. Dan alhamdulillah sampai dibawa ke kantor polisi dan kami buat laporan, tapi malahan kami yang dilaporkan balik. Bahasanya kami yang ngeroyok pihak mereka. Padahal sudah jelas mereka datang ke rumah 40 orang menyerang kami, mengintimidasi kami, mengeroyok kami. Tapi setelah dibawa kantor Polsek, kita buat laporan, mereka bikin laporan lagi ke Polres Tanjung Priok. Dan alhamdulillah kami dibantu oleh kawan-kawan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan LBH Jakarta. Terima kasih LBH Jakarta, Kiara, Walhi, dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Alhamdulillah kami tidak bersalah setelah putusan tersebut. Kami dilaporkan 3 laporan. Kami membuat laporan itu pasal 170 dikeroyok, pengeroyokan. Tapi kami dilaporkan balik 3 laporan. Penganiayaan ringan, pengeroyokan, dan penghinaan. Itu sangat-sangat keji menurut saya. Sangat-sangat tidak ada keprimanusiaan sama sekali. Dia bisa-bisanya mengeroyok, mementingkan uang untuk menyetujui reklamasi. Tapi kami tidak membutuhkan uang tersebut. Karena apa? Yang kami butuhkan itu adalah laut kami. Seharusnya negara kita itu bersyukur, pemerintah itu kita bersyukur. Karena laut kita luas, penghasilan laut kita itu terbanyak loh menurut saya. Biota laut di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa tidak memanfaatkan? Tapi malah ingin merusak dan menghancurkan dan menghilangkan. Itu PR bagi pemerintah. Seharusnya dipelajari tersebut. Ya, menurut saya perjuangan kita nggak akan berhenti sampai kapanpun. Dan kami juga sedang memantau gimana perkembangan kasus reklamasi. Dan alhamdulillah 13 pulau dihentikan, izinnya dicabut, dan masih banyak lagi. Tapi pada faktanya itu 13 pulau masih aja ada yang diteruskan. Yang dilanjutkan kan CD, E. Nah, itu masih ada lagi, yaitu K, N yang ada di Kalibaru. K itu di Ancol. Itu masih dilanjutkan proses reklamasi. Ya, reklamasi itu benar-benar menyengsarakan masyarakat Jakarta. Dari Celincing sampai Kamal Muara itu merasakan. Tapi nelayan itu tidak bisa bersuara, tidak bisa memberikan penyampaian kesengsaraannya mereka. Karena mereka tidak mampu. Sekolah pun tidak lulus sampai sarjana ataupun sarjana. SMP juga tidak lulus. Maka dari itu untuk berargumentasi atau ngomong sesuatu itu tidak bisa gitu loh. Nah, maka dari itu ya saya sebagai pemuda nelayan Morangke, ya saya ingin meneruskan perjuangannya ayah saya, yaitu Pak Khalil binti Charlim, dan kawan-kawan Morangke dan kawan-kawan nelayan yang ada di Jakarta. Kami tetap berjuang dan tidak ada hentinya. Hidup nelayan! Hidup nelayan! Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.